منهم تاريم الغناء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاته وسلامه على عبده المصطفى وعلى آله وصحبه ومن بهدي النبي اقتفى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mendengar secara offline ataupun yang mendengar secara online, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk duduk bersama guru mulia kita, Sayyidil Habib Alawi bin Mustafa Al-Aidarus. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan duduknya kita di tempat ini sebagai saksi kelak kita di akhirat. Duduk juga bersama kita guru mulia kita Al-Habib Abdullah bin Ali bin Saleh Al-Attas. Dengan pembacaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala Allah menumbuhkan cinta kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haji Amir Hamzah, Ustaz Yusuf, kemudian para habaib-habaib semua, dan guru kita Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Attas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan kepada beliau. Mudah-mudahan Habib Mustafa Al-Habsyi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani, sebagaimana yang kita dengar tadi bahwa sungguhnya kita ini adalah satu umat yang perlu kepada pegangan yang paling kuat yang harus kita jadikan senjata kita di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ilmu. Al-Habib Ali Al-Habsyi beliau memesankan kepada kita bahwa tariqah kita adalah wahiya a'malun khalat an syawaibin wa ilmun wa akhlaqun wa kathratu awradi. Ilmu ini yang harusnya jadi pegangan kita. Ya, mana ghirah kita, mana semangat kita, mana usaha kita, sebagaimana salaf kita dulu, mereka berusaha untuk menjadi orang yang betul-betul faham di dalam agama. Kalau ada satu muskilah, ada satu masalah, maka mereka betul-betul menjadikan muskilah atau masalah di dalam memahami ilmu tersebut menjadi satu hal yang membuat mereka sumpek. Makanya keberadaan ulama adalah anugerah terbesar dari Allah. Bahkan dari riwayat dikatakan Sayyidina Umar bin Khattab di antara doa beliau, Allahumma inni a'udzubika min mushkilatil umur allati laysa fiha Ali bin Abi Thalib. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari muskilah ataupun masail-masail yang susah yang di situ kalau tidak ada Ali bin Abi Thalib. Mafhumnya adalah kalau masih ada Ali bin Abi Thalib enggak masalah. Mau ada masail yang susah enggak masalah. Ya. Keberadaan ulama betul-betul berarti. Nah, sebagian orang kadang-kadang memahami segala sesuatu dengan otak mereka. Kita lihat bahwa sesungguhnya banyak beredar tayarat fikriyah, bagaimana cara berfikir si fulan, si alan, macam-macam. Di Indonesia ini kalau dijual laku, ya. Apa aja dijual laku. Di Garut aja ada nabi namanya apa? Bang Entis, ya. Tadinya namanya Bang Entis berubah menjadi Nabi Entis, ya. Ya kan? Segala sesuatu di tempat kita ini laku. Makanya pesan para salafun salih, ikut kepada orang yang memiliki manhaj yang jelas. Kita tahu guru kita punya guru, gurunya punya guru, gurunya punya guru, gurunya punya guru, dan seterusnya sampai kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sering saya katakan, guru kita Al-Habib Alwi, guru kita Al-Habib Abdullah punya guru jelas, Al-Habib Hasan Asy-Syatiri. Yang memiliki guru Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, yang memiliki guru Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Kalau orang di luar sana hanya mendengar Maulid Habsyi, kalau kita berguru kepada orang yang memiliki syarat keilmuan dekat kepada Al-Habib Ali Al-Habsyi, yang mengambil dari Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib Al-Attas, yang mengambil dari Al-Habib Hasan As-Salih Al-Bahar, yang mengambil dari Al-Habib Ahmad bin Umar bin Sumayt, yang mengambil dari Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Kita hanya mendengar manaqib sekelumit daripada terjemah beliau-beliau ini, kita sudah semangat. Kita tidak tahu bahwa sesungguhnya guru kita memiliki rantai keilmuan sampai kepada orang tersebut.
Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi mengambil kepada Al-Imam Al-Haddad, Al-Imam Al-Haddad mengambil kepada Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, yang mengambil kepada Al-Habib Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim, Al-Habib Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim mengambil kepada Syekh Abu Bakar bin Salim, kepada Syihabuddin Al-Akbar, dan seterusnya sampai kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya sekedar penamaan, bukan hanya sekedar modal nama, tapi mereka betul-betul berusaha, ya. Mereka betul-betul berusaha, tapi memang semangatnya kita udah nggak ada, ya. Sampai-sampai sebagian ulama mengatakan, lakin minat tatwili kallatil himam fasara fihi al-ikhtisaru multazam. Katanya kalau kepanjangan udah nggak ada yang nafsu lagi, udah kalau ceramah 1 jam mana ada yang mau dengerin, ya. Ceramah 30 menit udah bikin bosen, ya. Ceramah udah seperempat jam aja udah kelamaan, udah. Lakin minat tatwili kallatil himam fasara fihi al-ikhtisar multazam. Jadi ceramah yang singkat-singkat itu menjadi kebutuhan sekarang. Sekarang kalau ada di YouTube ceramah 1,5 jam, siapa yang mau dengerin? Tapi kalau ceramah singkat 5 menit, 3 menit, 3 menit setengah, itu yang banyak diminati dan lebih viral dibanding ceramah-ceramah yang panjang. Lakin minat tatwili kallatil himam. I'tikaf kita di tempat yang lain, bukan di tempat-tempat keilmuan seperti orang-orang terdahulu. Para ulama seperti Imam Al-Haddad, Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, Al-Habib Abdurrahman bil Fiqih, seperti sebelum-sebelumnya di antaranya para ulama-ulama kita yang betul-betul menuntut ilmu dengan kemauan yang kuat, ya. Karena mereka menginginkan setiap orang mendapatkan manfaat. Itu Sada Al-Alawiyah. Ada sebagian orang mengatakan, alayya nahtul qawafi min ma'adiniha wa ma alayya idza lam tafhamil baqaru. Katanya, saya kalau misalnya sapi tidak faham, bukan urusan saya, ya. Bukan urusan saya. Tapi habaib kita, para sadah kita, mereka mengatakan apa? Taraktu nahtal qawafi min ma'adiniha lianna li maqsadan fi an tafhamal baqaru. Kami ini memiliki hadaf, kami ini memiliki target. Apa? Jangankan murid kami, sapi-sapi kami aja kami berusaha mereka faham dengan keilmuan kami. Ini yang menjadikan mereka memiliki mizah dari yang lain. Para sahadah al-alawiyun, mereka bukan hanya memiliki amal, tapi amalnya bersanadkan kepada keilmuan. Jangankan ilmunya, jangan Al-Quran, jangan hadis, bahkan khirqah, bahkan ilbas al-imamah wal jubba dan lain sebagainya, mereka warisi turun-temurun dari kakek-kakek moyang mereka sampai kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus kita ikuti manhaj mereka dalam mempelajari ilmu-ilmu agama. Tadi disebutkan beberapa banyak kitab, di antara hal yang paling penting untuk sahabat juga yang mendengar secara online ini harus penuh semangat, ya. Tadi disebutkan banyak matan-matan yang dahulunya itu adalah mukhtasar, ringkasan, tapi sekarang seperti sesuatu yang sulit. Kenapa? Karena seberapa banyak di antara kita membesarkan hal tersebut. Kalau di Indonesia, anak kecil umur 7 tahun hafal Quran, dibilang, wah ini mukjizat, masuk TV sana, masuk TV sini. Padahal ini sudah menjadi apa? Kebiasaan salafun salih. Sampai dikatakan, wulida bitarim wa hafizul Quran al-azim. Lahirnya di Tarim, hafal Quran, hafal Quran, hafal Quran. Sebelum balik hafal Quran. Menjadi sesuatu yang biasa, ya. Ketika ini dijadikan sesuatu yang sulit, maka bagi orang-orang di sekitar kita menjadi hal yang sulit. Al-Imam Nawawi dulu ketika beliau belajar kemana-mana tempat, di antara tempat yang beliau belajar, beliau datang ke Andalusia. Kalau bagi orang Sunda, ini ada orang Sunda nggak sini? Orang Betawi semua nih, ya. Kota yang paling boros itu Andalusia. Udah Andalusia lagi. Ya. Ada seorang imam bernama Imam Ibnu Malik, Muhammad Ibnu Malik, pengarang Alfiyah. Imam Nawawi masih mau belajar sama beliau, padahal sudah alim luar biasa. Sampai ketika beliau mengetuk pintu, kebetulan Ibnu Malik lagi mengarang Alfiyah. Beliau mengatakan, wala yajuzul ibtida bin nakirah ma lam tufidka inda Zaidin namirah wa hal fata fikum fama khillun lana. Ngetok pintu Imam Nawawi. Ditanya siapa di luar? Yahya bin Sharaf An-Nawawi.
wa rajulun minal kirami indana. Ditambahkan baitnya wa rajulun minal kirami indana, maksudnya muridnya Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu taala. Nah, ini yang perlu kita pegang. Alat ini perlu loh. Ya, makanya sebagian ulama mengatakan wan nahwu aula awalan an yu'lama idzil kalamu dunahu lan yufhama. Enggak bakalan bisa kita paham sebelum kita mempelajari bahasa Arab. Ya, oleh karena itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan. Ya, datangnya saya ke tempat ini jauh-jauh ingin beri support ke teman-teman yang ada di sini, kesempatan kita punya Al-Ghanna, kita punya kekayaan yang luar biasa dari keilmuan, dari keberkahan, dan insya Allah dari sanad juga insya Allah kita bersambung sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Guru-guru kita hadir, guru-guru kita menyertai kita. Nah, ini adalah bukti bahwa sungguhnya insya Allah Allah ingin memberikan kepada kita keridhaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Fokus kepada guru kita, ambil keilmuannya, dan insya Allah bisa membawa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Habib Abu Bakar sering mengatakan, guru itu tidak bikin capek muridnya. Ya, guru itu tidak akan bikin capek muridnya. Insya Allah kita dalam keadaan tentram, duduk, senang, nyaman, mendengar. Insya Allah kita mendapatkan manfaat di dunia sebelum di akhirat. Amin ya rabbal. Shallallahumma bi jamalika wa jalalika ala sayyidina Muhammadin warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan fi afiyatin wa salam. Alhamdulillahirabbil alamin.